tadi yang di awal mengatakan Tuhan menciptakan kita berbeda-beda untuk saling mengenal gitu kan. Tapi kenyataannya seolah-olah kita beragama dan berkeyakinan itu punya Tuhan sendiri-sendiri. Jadi taruhlah kemudian di Republik ini ada 5-6 agama, pun demikian juga ada 5-6 Tuhan versi kepercayaan masing-masing. Nah, satu buku ini judulnya agak unik, Satu Tuhan Banyak Agama. Tanggapannya yang Jatikusumo bagaimana? Ya semua itu mungkin benar sesuai dengan daya pikir mereka ya. Jadi apa yang betul juga, misalnya satu Tuhan berbagai-bagai agama, begitu kan? Itu benar juga. Sebenarnya kalau kita kembalikan realita yang ada, bukan satu Tuhan, justru Tuhan itu multi. Sehingga agama semua bisa ayem di dalamnya. Mungkin perspektifnya penulis yang dimaksud Tuhan itu Allah itu tadi. Iya, mungkin Allah itu tadi. Nah, padahal Allah itu bukan Tuhan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Tuhan, tapi Tuhan bukan Allah, ya toh? Seperti saya gambarkan tentang kayu dan kursi tadi itu. Nah, inilah makanya, dan mudah-mudahan nanti Sambung Rasa ini segera nyetak buku Ngaji Rasa segera nyetak buku, karena banyak telepon ke saya. Udah sana ke Mas Hendro, telepon sana, buka aja situ bukunya, nanti akan diterbitkan. Judulnya yaitu 99% manusia di dunia gagal paham tentang Tuhan gitu. Yang tadi bercerita tentang segala macam ini datang dengan sendirinya. Ini kan bentuk dari keajaiban Tuhan ya. Nah, barangkali karena mungkin laku spiritual dan lain sebagainya yang begitu luar biasa ketika masih muda, tolong diceritakan ya keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan kepada yang mungkin selama ini jarang dieksplor ke publik, ke umum. Saya pengen ngerti ya. Jadi gini, misalnya saya itu sejak kecil yang namanya patung itu senang, ya. Tapi setelah dewasa saya itu tanya kepada orang pinter, patung itu sebenarnya apa sih? Ke orang dulu itu mau cobain banyak patung, Singosari banyak patung, patung. Apa jawaban beliau itu? Rasional dan ilmiah sekali. Patung itu adalah perwujudan doa. Saya ulangi, patung itu adalah perwujudan doa. Nah, terus saya setelah dewasa berpikir, ya kalau kitab suci buatan pabrik bisa sobek, ya bisa rusak, bisa rubah isine sama yang berkepentingan. Kalau patung nggak bisa. Misalnya patung di dalam almari yang sebelah sana itu yang sini Siwa, sini itu Krishna. Ya. Itu idola saya sejak kecil, Siwa sama Krishna. Karena apa? Semua di bumi itu asalnya dari langit. Siwa itu ya langit itu loh. Lalu di bumi itu kenapa kok ada Krishna? Ya artinya Sang Maha itu akan mewujudkan dirinya menjadi manusia. Maka dari itu di dalam pewayangan seluruh makhluk di pewayangan yang bisa ketempatan kehendak Tuhan itu digambarkan sebagai Krishna, Wisnu, wis manunggal, wis nyawiji antara sifat Tuhan dan manusia itu sendiri, ya. Nah itu, oleh karena itu, dan itu anehnya dari mana? Tidak membeli, dari mana? Dari kuburan samaan, ya. Mungkin peristiwa 65 itu takut kalau dipeceli ya, dirusak sama orang-orang yang tidak senang patung-patung itu, dimasukkan dalam kuburan. Nah pada waktu di keduk gini ada patung itu. Malam harinya setelah dibersihkan di rumah, ada anak perempuan yang kerasukan, tangis gitu loh. Ayo cepat itu diselamatkan, tempatnya di saudaramu di Purwantoro sana. Kamu pasti sudah kenal. Dulu waktu di RRI namanya Mbah Gondo gitu. Itu sekitar tahun 70-an gitu. Mbah Gondo itu di RRI setiap jam 5 pagi.
bertahun-tahun 1 sen aja saya nggak minta gaji dan tidak diberi gaji. Jam 5, jam 4 pagi, jam 5 membantu itu ke RRI siaran, jadi orang tua gitu, sendirian. Ya itu mungkin Sang Maha mengetahui bahwa bocah ini kok telaten ya wis hiburannya soalnya tuai begitu loh ya. Akhirnya dibawa sini itu, dua-duanya itu. Wes terpaksa beli lemari untuk mahal supaya pantas gitu loh ya. Itu jadi, dan ini semua begitu, semuanya itu termasuk, waduh nggak tahu kok seperti ini. Saya juga heran kadang-kadang bagi dia tahu orang tahu tuku kok barang sakmene kae gitu ya. Betul. Saya itu begitu mengidolakan orang-orang yang tulus mengabdi ya. Jadi apa ya, sangat terinspirasi gitu sama orang-orang yang hidupnya digunakan untuk mengabdi. Nah, kira-kira yang jati dengan apa ya, pengabdian seperti itu, pernah nggak merasakan sebuah momentum baru digoda-goda karo duit ya, padahal orang secara umum itu bingung cari uang kemana-mana. Pernah nggak sih ya merasakan hal seperti itu? Justru malah uang yang mengejar kita gitu. Akhir-akhir ini saya punya perasaan seperti itu. Justru akhir-akhir ini. Kenapa? Saya itu kalau melihat sesuatu tidak sempurna, tidak puas, harus sempurna. Meskipun kecil jumlahnya ya. Misalnya begini, tadi itu Anda tahu ya adik-adik ya, itu saya beli murah itu kemarin ya, malah tadi itu bayar kurang 50 gitu. Itu saya punya kemarin diantar ukiran di atasnya, kemarin diantar itu, rencana saya nanti untuk tempat keris saya gantung gitu, enak ya itu. Jadi ya gitu, saya terpaksa harus mubeng cari, itu kan bingung duit itu, cari ya. Kebetulan saya punya beberapa batu, kemarin ngeleset di pinggir jalan tukang-tukang batu gitu, dan kebetulan itu saya tidak menduga kemarin itu dapat batu merah delima yang kecil gitu ya. Kemarin itu saya dapat kecil ditukar patung 2 di Blitar. Saya seneng patungnya, saya taruh di lemari di sana. Nah, kemarin itu jalan-jalan kok ada lagi lebih bagus dan lebih kecil gitu, tapi lebih bagus kondisinya. Waduh, saya beli cuma 150 kemarin, mintanya 700. 150 kasih ya, saya beli gitu. Karena apa? Kenapa harus punya merah delima? Ya menurut leluhur katanya merah delima itu ada manfaatnya, ada gunanya gitu loh ya. Saya tidak tahu manfaatnya untuk apa, gunanya untuk apa. Nanti mati tidak dibawa. Tapi waktu hidup kok seneng gitu loh ya. Ya sudah, ternyata keturutan. Seneng tadi ya. Seneng gitu ya. Oh ya, yang jadi saya ini sering semenjak dengar yang suatu saat nanti segala sesuatu tidak akan katanya semuanya akan bisa dirasionalisasikan. Itu namanya ilmu hakikat, kasunyatan. Nah, paradigma ini yang sekarang jadi diskusi teman-teman yang khususnya ngaji-ngaji Jawa itu tentang sedulur papat, limo pancer ya. Itu secara kasunyatan bagaimana sih? Yang katanya ada yang pernah ditemui kembarannya, terus ada yang bilang ya sedulur papat itu ya ini dan lain sebagainya dan seterusnya. Dari perjalanan spiritualnya yang Jatikusumo melihat itu bagaimana? Kalau saya cermati, saya mulai memahami itu kira-kira setelah masuk kuliah di ekonomi di Universitas Brawijaya. Itu saya masuk ke paguyuban yang namanya Pangestu. Paguyuban Ngesti Tunggal. Dari situlah paguyuban Ngesti Tunggal mengajarkan kita kepada yang namanya guru sejati. Guru sejati itu adalah bukan manusia tapi sosok cahaya yang ada di dalam tubuh kita yang bersinar pada otak kita. Nah, lalu di situ juga dikatakan bahwa sedulur papat itu apa? Kalau menurut perasaan saya, mungkin yang lainnya benar juga loh ya. Sedulur papat itu tubuh ini tercipta karena ada 4 unsur yang menjadi bahan bakunya.
yaitu tanah, air, udara, api. Tanah menjadi daging, air menjadi tulang, udara kita hirup, api menjadi darah. Itu dulu papat. 5 pancer itu apa? Ya Guru Sejati tadi itu, sang bener tadi itu. Makanya pinjam istilah orang Katolik, betul juga. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Amin. Benar juga ya. Di dalam Islam juga ada ajaran-ajaran seperti itu. Kalau sudah ke tarekat atau ke marifat gitu ya, bahwa kita itu sebenarnya kalau sudah ke makrifat sudah nggak ada lagi warna kulit, kelompok, golongan, nggak ada. Nah disinilah seyogianya orang yang bertuhan, orang yang beragama itu segera bertuhan. Karena kalau masih beragama, artinya masih sekolah mencari Tuhan. Begitu lulus, lalu lulus harus bertuhan. Cirinya orang bertuhan itu apa? Tidak ada yang dijelekkan, tidak ada yang disalahkan. Ya. Kalau babi itu jelek, celeng itu jelek, kirek itu jelek, masa Tuhan keliru membuat kirek, babi sama celeng? Ya kan? Oleh karena itu hukum cinta kasih, kasih sayang. Nah, inilah nanti itu raja-raja ini akan mulai kita arahkan, kita gembleng ke sana untuk betul-betul menjadi pengayom dari rakyat itu sendiri.